Gimana caranya supaya kita nggak salah rekrut? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Di video kali ini, gue akan berbagi pembelajaran tentang bagaimana cara kita supaya bisa merekrut lebih tepat, lebih cepat, dan lebih hemat. Video ini akan gue bagi dalam 3 bagian, dan ini adalah part 1, bagian pertamanya. Jadi pastikan kalian nonton 3 bagian dari video dengan topik ini, supaya pembelajarannya itu utuh dan bisa kalian terapkan ke perusahaan masing-masing. Dalam proses rekrutmen, kita biasanya akan bagi jadi 3. At least dalam konteks video ini kita bagi jadi 3 proses. Yang pertama adalah proses dalam menentukan requirement atau persyaratan untuk posisi yang sedang kita cari. Yang kedua adalah proses untuk mencari kandidat. Dan yang ketiga, setelah kandidatnya datang, kita melakukan proses seleksi. Kalau mau dipanjangin lagi, ada proses offering atau menawarkan, ya. Tapi kita nggak bahas offering itu di video ini. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat 3 proses ini lebih baik, sehingga teman-teman bisa merekrut dengan lebih tepat, cepat, dan hemat. Disclaimer, sebelum gue lanjut ke pembelajaran yang pertama, gue punya pengalaman merekrut lebih dari 1.000 orang, mulai dari posisi fresh graduate sampai posisi C-levels. Jadi ini bukan sekedar tips dari Google atau dari AI, tapi ini udah wisdom dari pengalaman gue selama ini. Artinya juga kalau kalian punya tips lainnya, boleh banget tulis di komen, diramein aja komennya. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Banyak orang HRD yang berpikir bahwa semakin banyak jumlah pelamar itu artinya semakin baik. Padahal kalau kita pikirkan baik-baik, semakin banyaknya pelamar justru pekerjaan untuk mensortir CV-nya akan semakin banyak juga. Dan ini membuat proses rekrutmen juga biasanya jadi lambat. Oleh karena itu, seorang rekruter yang baik, dia tidak fokus pada mencari jumlah pelamar. Tapi dia fokus pada menarik pelamar yang tepat. Beda ya, goalnya bukan quantity, bukan banyak-banyakan, tapi goalnya adalah kecocokan. Kalau bisa, dari 10 orang yang ngelamar, 8 diantaranya itu secara CV itu sesuai dengan requirement. Kalau bisa 80% ya. Nah, ini yang harusnya menjadi mindset seorang recruiter. Pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena banyak HRD, dia hanya asal sebar iklan lowongan ke berbagai macam platform. Dia taruh di Instagram perusahaannya, dia taruh di platform A, platform B, platform C gitu ya. Tanpa dia pahami bahwa sebetulnya setiap platform itu punya segmentasinya masing-masing. Dia punya marketnya masing-masing. Jadi yang namanya ngerekrut itu kita harus punya mindset sebagai seorang marketer. Kita harus punya ilmunya juga nih. Kalau kamu sebagai marketer, orang yang memarketingkan sesuatu, atau kamu sebagai seorang sales, tentunya kamu akan menawarkan produkmu ke pasar yang tepat. Kalau kamu punya barang sendal gunung, ya pasti kamu akan datang ke komunitas pecinta gunung gitu ya, pencinta gunung apa sih namanya, ya itulah ya. Atau kamu punya barang adalah botol susu bayi gitu ya, otomatis kamu akan coba datang ke komunitas ibu-ibu misalnya. Sama halnya juga dengan kita merekrut. Kita lagi nyari orang IT. Ya kamu harus tahu orang IT ini ngumpul di platform yang mana. Karena nggak semua orang IT ngumpul di semua job portal yang tersedia di Indonesia ini. Contoh, kalau kamu lagi nyari kandidat yang punya pengalaman di IT, sales marketing, sama finance, itu biasanya mereka ngumpulnya di Caliber, nama platformnya. Ya, gua tunjukin di sini ya, Caliber. Nanti kalian bisa cari deh. Jadi kalian nggak usah repot-repot untuk nyebarin iklan lowongan kalian itu ke semua platform. Kalian harus tahu, oh platform Caliber ini banyaknya talentnya itu terkait dengan apa. Coba di riset aja gitu. Supaya nanti pelamar yang datang ya itu lebih tepat requirement-nya. Kedua, kalau kita lagi jualan, pakai ilustrasi yang tadi ya, kita lagi mau jualan sendal gunung, kita datang ke sebuah komunitas, isinya 1.000 orang.
Tapi ternyata pas kita samperin, 1.000 orang ini udah pada pensiun untuk daki gunung. Udah pada tua-tua gitu ya, udah pada males naik gunung, udah nggak aktif naik gunung. Ya makanya kalian pasti akan susah juga untuk jualan sendal gunung ini. Nah, ilustrasi ini sama halnya dengan waktu kita mencari orang. Kalau kita cari orang, masuk ke sebuah platform job portal, tapi ternyata isinya itu cuma database tidur. Orang-orang yang udah nggak aktif lagi untuk mencari kerja, ya sama juga bohong. Nah ini makanya yang gue suka dari Kaliber adalah, makanya gue sebut dari tadi Kaliber ya, karena dia bisa memastikan bahwa kandidat atau database yang mereka punya itu bukan database tidur, melainkan kandidat-kandidat yang memang aktif mencari dan merespon dengan cepat. Jadi kalian nggak buang-buang waktu hanya untuk menunggu respon dari kandidat. Yang ketiga, waktu kita buat iklan rekrutmen, tadi kan kita udah ngomongin nih, iklannya mesti ditaruh di platform yang tepat, platform yang sesuai dengan target kalian. Tetapi kalau isi iklannya nggak menarik, sama juga bohong. Kecuali perusahaan kalian namanya udah seseksi Google. Kalian mau bikin iklan lowongan yang B aja, yang biasa aja, kalau dibilangnya opportunity untuk kerja di Google, ya orang pasti akan ngelamar gitu ya. Tapi kan sekarang kan kebanyakan dari perusahaan kan namanya nggak terkenal atau brandnya nggak dianggap seksi gitu ya. Kalau kalian kerja di perusahaan yang seperti itu, ya sebagai HRD kalian harus effort untuk mikirin bagaimana caranya supaya kalimat vacancy-nya ini itu lebih menarik. Bukan hanya lebih menarik, tetapi ketika orang baca iklan lowongannya, orang bisa langsung melakukan self-screening. Orang bisa langsung menilai dirinya sendiri, apakah saya cocok atau tidak untuk melamar di sini. Ya, walaupun itu tidak menjamin bahwa orang melakukan hal tersebut. Tapi at least kalian udah berusaha supaya orang melakukan self-screening. Contohnya gimana sih Kak Sam? Contohnya gini. Misalnya kalian lagi cari orang IT. Ketimbang kalian hanya nulis requirement-nya adalah pengalaman membuat aplikasi selama 4 tahun. Ketimbang hanya itu boleh, tetapi perlu dilengkapi dengan misalnya pengalaman membuat aplikasi dengan target uptime 99,9%. Jelas. Aplikasinya berarti harus on terus gitu ya, bukan aplikasi yang bisa on and off gitu ya. Atau misalkan dicari IT software developer yang sudah pengalaman membuat aplikasi dengan traffic 1 juta pengguna per hari, contoh. Sehingga di situ orang bisa melihat bahwa, oh saya software engineer sih, tetapi saya belum pernah buat aplikasi yang sampai sebesar trafficnya 1 juta per hari. Sehingga dia bisa self-screening. Ini beberapa tips dan trik supaya teman-teman nanti bisa tanda kutip mengurangi jumlah pelamar yang tidak relevan. Syukur-syukur yang apply tetap banyak, tetapi 80%-nya itu relevan dengan requirement yang kalian sedang cari. Kesimpulannya, sebagai seorang HRD, kita harus punya mindset dan skill sebagai seorang marketer. Ketika kita mencari orang, kita harus pastikan bahwa iklan lowongan kita menarik dan iklan lowongan ini didistribusikan kepada platform yang tepat. Goalnya bukan banyak-banyakan pelamar, tapi goalnya adalah pelamar yang datang sesuai dengan requirement yang kita tentukan. Jangan lupa, ini baru satu bagian dari 3 video tentang cara merekrut yang lebih cepat, tepat, dan hemat. Jadi lanjutin ke video yang berikutnya ya.